Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khalik dari kelas 1 MPIC. Di sini saya akan menerangkan permulaan biologis manusia, tugas psikologi. Permulaan kehidupan manusia, perkembangan pranatal. Kehidupan manusia itu dimulai ada kalanya biologis dan ada kalanya psikologis. Yang biologis yaitu konsepsi bertemunya sel telur dengan sperma, pembuahannya. Sedangkan yang psikologis yaitu sejak janin bereaksi terhadap rangsang dari luar. Perkembangan janin dalam kandungan. Pada pertengahan siklus haid, sel telur masak dan masuk ke rahim 3-7 hari. Kemudian, pembuahan terjadi bila sel telur bertemu sperma dan masuk melalui dinding telur. Pada detik ini, terjadi sel benih dan sel telur melepaskan masing-masing 23 kromosom yang saling melebur dan membentuk bakal anak. Kromosom tersebut mengandung gene yang membawa faktor-faktor keturunan. Kemudian periode prenatal berlangsung 280 hari dalam kurung 40 minggu. Dihitung mulai dari hari pertama menstruasi terakhir. Kemudian yang terakhir urutan perkembangan yaitu dari mulai kepala, mata, tubuh, tangan, kaki, dan yang terakhir yaitu alat kelamin. Kurang lebih untuk gambaran perkembangan janin seperti ini ya. Bisa dilihat dari mulai sel telur sampai usia 4 bulan udah menjadi bayi. Bisa diperhatikan ya. Periode prenatal berlangsung selama 10 bulan. Menurut Harlow ada 3 periode. Periode zigot yang pertama yaitu pembuahan sampai akhir minggu kedua. Yang kedua periode embrio, minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Yang ketiga periode janin, akhir bulan kedua sampai lahir. Kemudian menurut Monks dan kawan-kawan ada 3 fase. Yang pertama fase germinal, yaitu sampai 2 minggu pertama. Kemudian fase embrional, 6-8 minggu berikutnya. Yang ketiga fase fetal, minggu ke-8 sampai saat dilahirkan. Menurut Satrox ada 3 periode. 1 periode germinal yaitu 2 minggu pertama, periode embrionik 2-8 minggu setelah konsepsi, 3 periode fetal 2 bulan setelah konsepsi sampai 7 bulan. Bisa dilihat ya untuk gambarnya. Kurang lebihnya gambaran bayi yang baru lahir itu seperti itu. Bisa dilihat ya. Dan untuk bayi yang sudah lahir itu ada kalanya pengaruh dari prenatal, lingkungan terhadap lingkungan dan sikap ibu. Yang pengaruh dari lingkungan itu ada 3 faktor, yaitu faktor ekstern ada 3 macam. Sinar röntgen, kemudian thalidomid, obat-obat keras. Kemudian yang kedua, ketegangan emosional. Ketegangan psikis pada 2 bulan pertama menyebabkan kelainan mogolismus atau Down syndrome. Kemudian yang ketiga, tahayul. Untuk yang sikap ibu, sikap menerima atau menolak terhadap kehamilannya berpengaruh terhadap bayi yang dilahirkan. Implikasi di bidang pendidikan. Yang pertama, ibu hamil dan lingkungan memberikan pendidikan sejak dini, dimulai dari memberikan perawatan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan. Kemudian, ibu hamil dengan bantuan lingkungan memberikan perawatan secara fisik dan psikis pada janin dan menjauhkan dari bahaya-bahaya selama kehamilan agar bayi yang dilahirkan sehat dan normal.